Di program I Am Presiden, kita memiliki ratusan calon pemimpin masa depan. Dan kini telah terpilih 35 besar yang menunjukkan ide-ide cemerlangnya untuk kemajuan bangsa dengan gaya penyampaiannya masing-masing. Seperti yang satu ini. Indonesia, jos! Jujur, optimis, semangat, dan simpatik. Dengarkan baik-baik rakyatku. Wahai rakyat Jawa, yang tanahnya terkenal subur makmur, Gemah Ripah Lo Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo akan menjadi pusat agraris dunia. Wahai rakyat Sumatera yang telah melahirkan banyak kaum ulama dan kaum cerdik cendekia, akan kita bangun kampus bertaraf dunia yang akan mengambil profesor terkemuka, dan dari sana akan lahir peraih hadiah Nobel dari bumi Sumatera. Menurut saya dosisnya agak terlalu kenceng, Pak. Iya. Jadi sebagai sebuah pidato inaugurasi itu agak terlalu membuat rakyatnya itu terheran-heran. Ini Kan tadi presiden ngomongnya saya sedang Indonesia kenapa jos, itu? Pak Budi. Kenapa? Kan tadi ngomongnya Indonesia jos. Oh iya, Berarti kan sudah. harus ngejos, Pak Budi. Waduh, betul ya. Jadi ke arah sana. Saya lihat Bapak Presiden tengah ngejos ya. Iya, sangat ngejos Bapak. Sangat ngejos tuh ya. Jujur, optimis, semangat, simpatik, bukan yang lainnya Bapak. Ini Iya. hanya nilai. Dengan semangat yang ngejos itu sampai kita lihat Bapak ini seperti seorang aktivis ya. Bukan seperti seorang presiden. Bapak ini kayak orang jual obat. Ya. Apalagi didahului oleh kata-kata jos tadi. Jadi persis kayak orang jual obat gitu ya. Semangatnya orang speech dengan semangatnya orang jual obat itu kan beda, Pak ya. Kalau Bapak itu lebih ke orang jual obat panu gitu. Setelah Ahmad Basori yang jos gandos dan dinilai mirip dengan jualan obat, ada juga nih yang dinilai juri sebagai presiden yang mirip ala rapper. Kepada seluruh lembaga-lembaga negara untuk mendukung pemerintahan saya adalah 5 program yang saya usung. Pertama, dalam bidang pertanian dan sumber daya alam. Dalam bidang pertanian, kita akan menyusun sistem tata kelola pertanian terintegrasi. Kemudian kita akan mempercepat mengupayakan rekayasa teknologi pertanian. Dalam bidang sumber daya alam, saya akan segera mencanangkan gerakan energi nasional. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kita akan mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan. Karena membentuk sumber daya manusia itu sangat penting sekali. Ini sangat penting saya pikir. Tentunya penggunaan anggaran yang tepat dan anggaran yang tepat dan sasaran yang tepat pula. Hehe, asik bro, yo yo. Kira-kira komentar juri bagaimana nih? Kalau saya ditanya tadi Bapak ngomong apa, saya cuma satu jawaban saya, mboh. Saya nggak tahu Bapak tadi ngomong apa, sehingga saya ketika diminta tanya, misalkan saya juga nggak tahu bakal tanya apa, karena terlalu cepat Pak, jangan cepet-cepet Pak. Kalau nanti Bapak kecepatan, nanti saya rem, saya gandeng deh Pak. Jadi apa yang menyebabkan pidato Bapak kali ini yang lebih cepat mengejar waktu ya? Sebenarnya bukan Pak, lebih kepada banyak beban negara yang sedang saya akan selesaikan seperti itu. Cie, bisa saja ya dinilai dalam penyampaian pidatonya terlalu cepat, ngeles deh dengan alasan banyak urusan negara. Bisa saja ya. Nah, kalau peserta dari Makassar berikutnya ini maunya jadi presiden yang terus berpidato dengan bahasa asing. أولا هيا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نحتفل في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa pekan yang lalu saya sempat mengadakan pertemuan bilateral bersama Dr. Azmi. Beliau merupakan profesional speaker, ekonomi konsultan, dan investor di berbagai negara berkembang. Dari perbincangan kami, saya mendapat inspirasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui beberapa cara. Pertama, menerapkan transparansi, efisiensi, dan toleransi sebagai pemerintah yang ramah. Dua, perencanaan lokasi strategis untuk pembangunan lahan internasional dengan status tanah hak milik difasilitasi penanganan semua proses untuk memastikan bahwa aplikasi akan lebih mudah bagi investor. Tiga, tidak ada pajak perusahaan.
4. Toleransi sistem ekonomi liberal disertai sistem peradilan yang adil. Hal ini sejalan dengan statement Dr. Azmi yang menyatakan bahwa kita harus belajar formula kesuksesan dari negara berkembang lainnya dan mengimplementasikannya ke negara kita sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan. My beloved brothers, perubahan membawa harapan will never, ever come true jika kita tidak bersatu dengan mematuhi komando saya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Shadaqallahul azim. Saya cukup apresiasi terkait dengan kemampuan Bapak Presiden terkait dengan penguasaan bahasa asing yang menunjukkan bahwa Bapak Presiden itu adalah presiden yang berwawasan global. Tetapi dari apa yang Bapak sampaikan, sepertinya belum semuanya dapat dipahami oleh rakyat jelata semacam saya. Namun ternyata justru membuat antar juri berdebat panas. Juri saling berdebat, panas lagi. Wah, seperti apa ya? Saya kira tadi ada boy band di depan. You are ever gitu. Kirain gitu tadi Pak Presiden. Ternyata Pak Presiden yang datang. Iya. Cuman saya nggak suka sama Bapak. Karena Bapak nggak Indonesia. Mungkin Anda adalah seorang presiden yang bertaraf presiden dunia pada hari ini. Boleh Tetap saya Pak, patuhi. boleh. Tapi kan nggak Karena boleh meninggalkan Ibu keindonesiaan. Moni, Nggak boleh tidak meninggalkan semestinya keindonesiaan. seorang presiden yang biasa bisa menguasai beberapa bahasa itu tidak terjamin ketaatan dan kesetiaannya kepada Pancasila ataupun pada bangsa Sepakat, Indonesia. Bapak. Itu ada satu kelebihan. Sepakat, itu Iya. merupakan satu kelebihan. Ini- Tapi itu saya kelebihan. ingin Umpamanya seperti seperti bapak-bapak presiden yang terdahulu sebelum Bapak Fakhrul Ilham yang berdiri di podium ini, seperti Bapak Habibie contohnya, menguasai bahasa Jerman malah menjadi sebuah bapak presiden contoh kepada bangsa ini, sudah kebanggaan bangsa Indonesia. Tapi Bapak Tidak semestinya beliau yang menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab itu malah itu membuktikan bangsa Indonesia itu sebagai sebuah bangsa Sepakat. yang berkualitas. Sepakat. Malah inilah sosok pemimpin yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa. Nah. Bukan maksud saya begitu. Bukan maksud saya ini begitu. adalah pidato inaugurasi, Pak. Karena pidato inaugurasi maka Saya setuju kalau Pak Puji. ketika itu sedang Tetapi melakukan ya, negosiasi, sedangkan Bapak diplomasi dengan orang-orang asing, silahkan pakai bahasa asing. Tetapi ketika dia berbicara sebagai seorang presiden, kepala negara yang menjalankan fungsi kenegaraan, harus banyak-banyak pakai bahasa Indonesia. Undang-undang dasar memerintahkan, Lagian, Pak. iya. Bahwa Lagian. bahasa negara adalah bahasa Pak Indonesia. Habibie, gini Pak, Puji. gini Pak. Oke Pak, saya dulu Pak. Bapak Puji, Pak Habibie Ibu yang Moni. tadi dijadikan contoh oleh Bapak. Kan, Pada waktu beliau speech, kan- dimanapun beliau berada, beliau nggak gaya-gaya tuh sering-sering pakai bahasa Jerman Pak. Ajudan asisten bisa minta tolong berikan saya mikrofon terbang. Mikrofon tanpa kabel maksud saya. Di program I Am Presiden, kita memiliki ratusan calon pemimpin masa depan dan kini telah terpilih 35 besar yang menunjukkan ide-ide cemerlangnya untuk kemajuan bangsa dengan gaya penyampaiannya masing-masing, seperti yang satu ini. Indonesia jos! Jujur, optimis, semangat, dan simpatik. Dengarkan baik-baik rakyatku. Wahai rakyat Jawa, yang tanahnya terkenal subur makmur, Gemah Ripah Lo Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo akan menjadi pusat agraris dunia. Wahai rakyat Sumatera yang telah melahirkan banyak kaum ulama dan kaum cerdik cendekia, akan kita bangun kampus bertaraf dunia yang akan mengambil profesor terkemuka, dan dari sana akan lahir peraih hadiah Nobel dari bumi Sumatera. Menurut saya dosisnya agak terlalu kenceng, Pak. Iya. Jadi sebagai sebuah pidato inaugurasi itu agak terlalu membuat rakyatnya itu terheran-heran.
Kan tadi presiden ngomongnya saya sedang Indonesia kenapa Jos, itu? Pak Budi. Kenapa? Kan tadi ngomongnya Indonesia Jos. Oh iya, Berarti kan sudah. harus ngejos, Pak Budi. Waduh, betul ya. Jadi ke arah sana. Saya lihat Bapak Presiden tengah ngejos ya. Iya, sangat ngejos Bapak. Sangat ngejos tuh ya. Jujur, optimis, semangat simpatik bukan yang lainnya Bapak. Ini Iya. hanya nilai. Dengan semangat yang ngejos itu sampai kita lihat Bapak ini seperti seorang aktivis ya. Bukan seperti seorang presiden. Bapak ini kayak orang jual obat. Ya. Apalagi didahului oleh kata-kata Jos tadi. Jadi persis kayak orang jual obat gitu ya. Semangatnya orang speech dengan semangatnya orang jual obat itu kan beda Pak ya. Kalau Bapak itu lebih ke orang jual obat panu gitu. Setelah Ahmad Basori yang jos gandos dan dinilai mirip dengan jualan obat, ada juga nih yang dinilai juri sebagai presiden yang mirip ala rapper. Kepada seluruh lembaga-lembaga negara untuk mendukung pemerintahan saya adalah 5 program yang saya usung. Pertama, dalam bidang pertanian dan sumber daya alam. Dalam bidang pertanian, kita akan menyusun sistem tata kelola pertanian terintegrasi. Kemudian kita akan mempercepat mengupayakan rekayasa teknologi pertanian. Dalam bidang sumber daya alam, saya akan segera mencanangkan gerakan energi nasional. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kita akan mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan. Karena membentuk sumber daya manusia itu sangat penting sekali. Ini sangat penting saya pikir. Tentunya penggunaan anggaran yang tepat dan anggaran yang tepat dan sasaran yang tepat pula. Hehe, asik bro, yo yo. Kira-kira komentar juri bagaimana nih? Kalau saya ditanya tadi Bapak ngomong apa, saya cuma satu jawaban saya, mboh. Saya nggak tahu Bapak tadi ngomong apa, sehingga saya ketika diminta tanya, misalkan saya juga nggak tahu bakal tanya apa, karena terlalu cepat Pak, jangan cepet-cepet Pak. Kalau nanti Bapak kecepatan, nanti saya rem, saya gandeng deh Pak. Jadi apa yang menyebabkan pidato Bapak kali ini yang lebih cepat mengejar waktu ya? Sebenarnya bukan Pak, lebih kepada banyak beban negara yang sedang saya akan selesaikan seperti itu. Cie, bisa saja ya dinilai dalam penyampaian pidatonya terlalu cepat, ngeles deh dengan alasan banyak urusan negara. Bisa saja ya. Nah, kalau peserta dari Makassar berikutnya ini maunya jadi presiden yang terus berpidato dengan bahasa asing. أولا هيا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نحتفل في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa pekan yang lalu saya sempat mengadakan pertemuan bilateral bersama Dr. Azmi. Beliau merupakan profesional speaker, ekonomi konsultan, dan investor di berbagai negara berkembang. Dari perbincangan kami, saya mendapat inspirasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui beberapa cara. Pertama, menerapkan transparansi, efisiensi, dan toleransi sebagai pemerintah yang ramah. Dua, perencanaan lokasi strategis untuk pembangunan lahan internasional dengan status tanah hak milik, difasilitasi penanganan semua proses untuk memastikan bahwa aplikasi akan lebih mudah bagi investor. Tiga, tidak ada pajak perusahaan. Empat, toleransi sistem ekonomi liberal disertai sistem peradilan yang adil. Hal ini sejalan dengan statement Dr. Azmi yang menyatakan bahwa kita harus belajar formula kesuksesan dari negara berkembang lainnya dan mengimplementasikannya ke negara kita sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan. My beloved brothers, perubahan membawa harapan will never, ever come true jika kita tidak bersatu dengan mematuhi komando saya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Shadaqallahul azim. Saya cukup apresiasi terkait dengan kemampuan Bapak Presiden terkait dengan penguasaan bahasa asing yang menunjukkan bahwa Bapak Presiden itu adalah presiden yang berwawasan global. Tetapi dari apa yang Bapak sampaikan, sepertinya belum semuanya dapat dipahami oleh rakyat jelata semacam saya. Namun ternyata justru membuat antar juri berdebat panas. Juri saling berdebat, panas lagi. Wah, seperti
seperti apa ya? Saya kira tadi ada boy band di depan. You are ever gitu. Kirain gitu tadi Pak Presiden. Ternyata Pak Presiden yang datang. Iya. Cuman saya nggak suka sama Bapak. Karena Bapak nggak Indonesia. Mungkin Anda adalah seorang presiden yang bertaraf presiden dunia pada hari ini. Boleh Tetap saya Pak, patuhi. boleh. Tapi kan nggak Karena boleh meninggalkan Ibu keindonesiaan. Moni, Nggak boleh tidak meninggalkan semestinya keindonesiaan. seorang presiden yang biasa bisa menguasai beberapa bahasa itu tidak terjamin ketaatan dan kesetiaannya kepada Pancasila ataupun pada bangsa Sepakat, Indonesia. Bapak. Itu ada satu kelebihan. Sepakat, itu Iya. merupakan satu kelebihan. Ini- Tapi itu saya kelebihan. ingin Umpamanya seperti seperti bapak-bapak presiden yang terdahulu sebelum Bapak Fakhrul Ilham yang berdiri di podium ini, seperti Bapak Habibie contohnya, menguasai bahasa Jerman malah menjadi sebuah bapak presiden contoh kepada bangsa ini, sudah kebanggaan bangsa Indonesia. Tapi Bapak, Tidak semestinya beliau yang menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab itu malah itu membuktikan bangsa Indonesia itu sebagai sebuah bangsa Sepakat. yang berkualitas. Sepakat. Malah inilah sosok pemimpin yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa. nah. Bukan maksud saya Problemnya Pak begitu. Asmi, Bukan problemnya maksud saya ini begitu. adalah pidato inaugurasi Pak. Karena Ah. pidato inaugurasi maka Saya setuju kalau Pak Puji. ketika itu sedang Tetapi melakukan ya, negosiasi, sedangkan Bapak diplomasi dengan orang-orang asing, silahkan pakai bahasa asing. Hmm. Tetapi ketika dia berbicara sebagai seorang presiden, kepala negara yang menjalankan fungsi kenegaraan, harus banyak-banyak pakai bahasa Indonesia. Undang-undang dasar memerintahkan Lagian, Pak. iya. Bahwa Lagian. bahasa negara adalah bahasa Pak Indonesia. Habibie, gini Pak, Puji. gini Pak. Oke Pak, saya dulu Pak. Bapak Puji, Pak Habibie Ibu yang Moni. tadi dijadikan contoh oleh Bapak, Kan, pada waktu beliau speech, kan- dimanapun beliau berada, beliau nggak gaya-gaya tuh sering-sering pakai bahasa Jerman Pak. Ajudan asisten bisa minta tolong berikan saya mikrofon terbang. Mikrofon tanpa kabel maksud saya. Masih di IM Presiden, jika sebelumnya peserta membuat antar dewan juri berdebat, yang satu ini justru mengajak juri berdebat. Katakan bahwa saya bangga menjadi bagian dari warga Indonesia, lalu hebatkan diri Anda agar kelak Indonesia berkata, saya bangga pernah memilikimu sebagai seorang warga negara. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau saya kecewa gitu ya. Karena semangat gaya ala Miss Universe yang sudah ada di depan tadi ternyata tidak dibarengi dengan rangkaian langkah-langkah strategik yang juga mempesona Bapak. Gitu kan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya bilang tuh apa yang Bapak ungkapkan, apa yang Bapak paparkan tadi kurang menggigit gitu. Gak ada isinya. Tak hanya itu, Surahman memberikan usaha ekstra. Penampilan yang dinilai sebagai seseorang yang sangat angkuh. Kita tidak bisa menjudge langsung seseorang hanya dari cover dan lain sebagainya. Tentu masyarakat Indonesia perlu melihat kinerja terlebih dahulu untuk kemudian melihat apa yang akan terjadi ke depan. Karena tugas kita sekarang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. Dan ini yang harus kita mulai dari moralitas kepada para menteri. Sorry Pak, berarti dalam artian Bapak lebih bermoral daripada jajaran-jajaran Bapak Tidak, gitu? ini yang saya sampaikan bahwa kepada seluruh jajaran yang ada di sini ketika kita mungkin menteri terlebih dahulu telah mengecewakan rasa keadilan dari rakyat Indonesia, dipersilakan untuk meninggalkan jajaran kabinet. Begitu juga dengan saya, ketika saya ternyata dianggap telah menciderai rasa keadilan masyarakat, saya persilakan Anda untuk melengsarkan saya. Ada proses yang bisa Itu diberikan. karakter yang elegan itu, bagus itu. Tapi Bapak, ketika Bapak memberikan jaminan, if saya tidak berhasil, if saya mengecewakan rakyat, maka lengserkan saya. Pak, ketika kita memilih Bapak menjadi seorang presiden, sebelumnya itu biayanya gede Pak.
Lah, ketika Bapak nggak berhasil, enak aja lengserkan saya. Dada-dada aja. Birokrasi yang efektif itu bukan normatif, Bu. Itu adalah sebuah upaya untuk merekonstruksi. Bapak Ibu sekalian, merekonstruksi reformasi birokrasi itu bukanlah hal yang mudah. Itu pertarungan nyawa untuk melakukan itu. Itu adalah pertarungan nyawa untuk melakukan itu. Dan itu saya lakukan semata-mata karena rasa cinta saya kepada rakyat saya Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan. Oke, Ini Bentar dulu. ajudan asisten bisa minta tolong berikan saya mikrofon terbang. Mikrofon tanpa kabel maksud saya. Wow, Surahman minta mic terbang. Iya, ini yang kemudian yang harus kita lakukan. Bahwa yang pertama, masyarakat Indonesia yang harus kita akui sekarang bahwa kita sudah di zaman di mana keadaan menanti Indonesia sebagai pemegang percaturan ekonomi dunia. Dan yang harus pasti dilakukan sekarang adalah membangun optimisme dari kita semua. Kita harus percaya, kalau kita sendiri tidak percaya bahwa Indonesia bisa bangkit, apa yang bisa kita lakukan? Yakinkah saudara-saudara sekalian bahwa Indonesia bisa bangkit menjadi salah satu pemain utama percaturan ekonomi Indonesia? Penyelenggara negara. Pak Presiden, kalau hanya kita yakin tanpa strategi yang jelas, Nah, itu dia. Ini penonton yakin-yakin aja, orang Yakin. strateginya juga nggak ada. nggak bisa. Harus ada strategi ya, Pak. Ada master plan-nya bagaimana? Pak Presiden, Pak kembali ke mic-nya saja Pak Presiden. Kembali ke mic-nya. Baik. Surahman akhirnya pun kembali ke podiumnya. Ya, setelah Surahman yang semangat meyakinkan, yang satu ini justru membuat juri bingung. Saya sebagai pemimpin ingin mensosialisasikan kembali program yang telah dan sedang direncanakan. Pancasatya yang pertama adalah peningkatan kedaulatan pangan bangsa, di mana hal yang sedang dilakukan adalah pembentukan Badan Koordinasi, Produksi, Distribusi, dan Pengawasan Pangan, Bakor Pro Sipan. Di dalamnya ada unsur instansi elemen pemerintah seperti Bulog, koperasi, kadin, dan universitas untuk pengembangan teknologi pangan yang menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan internasional. Muhammad Sifa. Dari pidato Presiden sebelum Anda, saya bingung mendengar pidato beliau. Dengan kedatangan Anda sekali ini pun saya juga turut bingung. Kalau sebelumnya dinilai membingungkan, yang satu ini sempat bikin kesal dewan juri. Hehe. Saya mencanangkan visi. Satu, menjadikan Indonesia surga bagi dunia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai surga bagi dunia, ada dua misi yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah misi keluar dan yang kedua adalah misi ke dalam. Setiap misi akan dilakukan 3 program. Untuk misi keluar, saya programkan Indonesia layak kunjung, Indonesia layak huni, dan Indonesia layak investasi. Untuk misi ke dalam, 3 programnya adalah pembangunan sumber daya manusia, penataan sistem dan birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan program-program tersebut, saya akan melibatkan 4 komponen. Yang pertama adalah rakyat Indonesia itu sendiri sebagai ujung tombaknya. Yang kedua, para tenaga ahli kita siapkan. Yang ketiga, investor untuk mendukung proses tersebut. Dan yang terakhir, jika memungkinkan kita memohon bantuan dunia yang terkait dengan hal-hal yang ingin kita capai. Ya, berarti memang Pak Yadi ini tipikal presiden yang ngeyel. Ditanya A jawabnya B, di A B lagi, nggak suka dengan A kelihatannya gitu. Karena begini Ibu, kita Iya. harus optimis. Iya deh Pak. Pemimpin Iya. itu harus gila, baru bisa merubah suatu peradaban dan suatu bangsa. Iya. Tapi jangan terlalu gila ya Pak, di surga nggak ada orang gila.
Ada yang bikin bingung, ada yang bikin debat. Nah, kalau yang satu ini, tekniknya justru mengajak juri untuk berkoalisi. Detik ini, saat ini, dan menit ini, saya berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Terima kasih kepada rakyatku sekalian yang telah memberikan kepercayaan tertinggi ini kepada saya. Visi saya sangat sederhana. Selama masa kepemimpinan saya akan membawa bangsa Indonesia menjadi tonggak dan mercusuar dunia dengan cara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, ini adalah visi abadi bangsa Indonesia yang telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pak Presiden, saya Oke. bertanya hanya berapa jam Anda bisa melakukan tanggung jawab Anda sebagai Presiden tiap-tiap hari Anda melaksanakan tugas Anda berapa jam? 24 jam ataupun 8 jam ataupun berapa jam? Saya hanya pastikan 4 jam sehari saya akan tidur, dan itu maksimal dalam waktu hidup saya. Oh. Selebihnya saya akan dedikasikan untuk Bumi Pertiwi ini. Maka itu Terima saya kasih. lihat matanya Pak Presiden agak kurang tidur ya. Jadi sangat lumayan lah kita memiliki Presiden seperti Anda. Terima kasih Bapak telah mengerti hal itu, Pak. Iya. Wanita itu selalu terbiasa membohongi perasaannya sendiri. Telah lama korupsi jadi benalu yang terus menggerogoti tubuh bangsa ini. Oleh karena itu ke depan tidak boleh lagi ada hak-hak rakyat kita, hak-hak siswa kita, hak-hak saudara-saudara kita yang tinggal di tempat terpencil yang dirampas dengan keji oleh orang-orang yang berhati gelap. Saya pastikan itu. Saya berkomitmen untuk melakukan perbaikan dunia pendidikan kita. Tentu supaya lulusan-lulusan kita bukan hanya pintar, bukan hanya bermoral baik, tetapi memiliki keterampilan yang kompetitif untuk menyongsong kompetisi dunia dan tentu untuk menyokong tinggi tegaknya Republik tercinta ini. Terima kasih. Silakan Bu Monik tanya duluan. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Karena kan biasanya Pak Saiful itu kan idolanya Bu Monik. Sebenarnya tadi saya mau nanya terakhir Pak, karena nggak menarik gitu. Tapi dianya sok menarik gitu kan. Padahal nggak menarik sebenarnya, isinya nggak menarik gitu. Isi pidatonya nggak menarik, programnya juga nggak tahu kemana, gitu kan? Wanita itu selalu terbiasa membohongi perasaannya sendiri. Oke. Rupanya Ibu Monik sudah kehabisan kata-kata. Apa perlu saya yang bertanya? Oh nggak usah.
Nggak usah. Wah, kalau yang ini justru jurinya yang kalah telak ya. Bisa saja ya Saipul. Tak hanya teknik penyampaian, juri juga mengkritisi mengenai isi dari program yang diusung peserta. Dan mulai hari ini, untuk kebijakan saya yang pertama, saya akan menghentikan ekspor TKI. Kita punya banyak lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat. Sampai detik ini banyak yang masih belum dimanfaatkan. Bahkan temuan tahun 2012, banyak LSM yang fiktif, padahal pemerintah telah mendanainya. Nah, kita akan giatkan kembali LSM itu dan saya membaca novel dari Pramodia. Bagaimana bangsa Indonesia pernah ketinggalan dari bangsa-bangsa asing. Karena satu, organisasi. Dan mulai saat ini saya akan menggalakkan kembali organisasi-organisasi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat masyarakat umum. Terima kasih. Yang di sana terpesona. Tadi loh yang terakhir, Anda itu kepala negara, kepala pemerintahan, Presiden Republik Indonesia. Kok malah mau memberdayakan LSM? LSM bahasa Inggrisnya apa? NGO itu bahasa Indonesianya apa? Apa namanya? Kepanjangannya apa? N itu pokoknya gini, government organization. Non. Artinya dia berada di luar pemerintahan. Ngapain negara mengurusi NGO? Terima kasih. Oh ya. Bisa dijawab Bapak? Oh, enggak usah. Terima kasih. Tak hanya teknik penyampaian, juri juga mengkritisi mengenai isi dari program yang diusung peserta. Waduh, telak deh Husna. Juri puji sampai tidak mau dijawab. Peserta yang satu ini adalah bapak dengan 8 anak. Wow! Nah, juri pun mengkaitkan pertanyaannya dengan ide program yang diusungnya. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Saya ingin menyampaikan arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Tahun ini, saudara-saudara, saya mencanangkan program penghentian kemiskinan. Saya tidak ingin lagi dengar di negeri ini istilah orang miskin dilarang sakit. Saya juga tidak mau dengar ada istilah yang mengatakan orang miskin dilarang pintar. Atau ada orang-orang di negeri ini yang takut kehilangan pekerjaan karena memiliki banyak anak atau segala macam. Saya ingin memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Saya sudah perintahkan kementerian terkait, para gubernur, para bupati di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh hak-hak rakyat Indonesia terkait dengan akses pelayanan publik dan akses permodalan dipenuhi. Dan saya pastikan itu akan dilakukan. Saudara-saudara sekalian, saya memahami bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi harus terus ditumbuhkan dan dipertahankan dengan tetap mengacu pada kepentingan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tahun ini juga saya canangkan sebagai tahun investasi dan tahun industri. Tadi ada orasi yang menarik terkait dengan pernyataan terakhir misalnya. Kalau sampai masih menemukan masyarakat yang miskin satu saja, maka Pak Presiden tidak akan pernah berkantor di Istana Negara. Tidak tinggal, Pak. Tidak tinggal di Istana Negara. Sebuah pernyataan retorik yang sangat menarik dan mungkin cukup memuaskan masyarakat untuk yang haus akan janji-janji pemimpinnya. Tetapi Enggak menarik-menarik amat, itu kan sudah biasa Pak diucapkan sama mereka-mereka yang penebar janji. Enggak menarik-menarik amat, saya aja enggak terpukau Pak, biasa. Mantap Bapak Presiden. Terima kasih. Kali ini saya dapat jelas mendengarkan visi yang Anda ingin sampaikan dengan jelas. Maka saya yakin Anda adalah contoh
presiden yang benar-benar cinta dan sayangkan kepada bangsanya, seperti mana Anda sayangkan anak-anak Anda dan keluarga dan istri Anda, terutamanya golongan wanita. Terima kasih, Pak. Yang sangat produktif. Serem juga ya, suasana makin panas. Semua program dari peserta benar-benar dibedah habis oleh Dewan Juri, termasuk yang berikut ini. Misi kita adalah mengoptimalkan pembangunan di segala bidang. Untuk itu, saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat spektakuler dan kontroversial, yakni nutrition for all atau gizi untuk semua. Mengapa saya mengangkat tema itu? Karena tema itu sangat signifikan dalam mempengaruhi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya itu, dia juga memiliki unsur efisien, efektif, dan equity. Dan yang paling penting, dapat terukur secara akademik dan universal. Kalau misalkan sekarang ada pengemis atau banyak pengemis sampai orang ecek-ecek di pinggir jalan itu, yang mana mereka juga ada yang hamil ya Bu ya, yang otomatis tidak punya nutrisi yang cukup juga. Lah supaya bayinya terlahir dengan semua peralatan ini lengkap Bu, nggak cacat produk, mata 2, telinga 2 berfungsi semua, walaupun tiap hari hanya makan nasi aking atau tiap hari hanya makan angin saja karena nggak dapat duit. Program Ibu seperti apa? Mengingat program Ibu adalah Nutrition for All. Iya. Barangkali teman-teman, saudara-saudara yang ada di sini lupa dengan Norwegia. Dia itu memberikan sesuatu yang sangat baik terhadap ibu hamil. Ibu hamil itu dipelihara, semua kebutuhannya dipenuhi. Sampai kemudian dia melahirkan, dia tidak boleh kerja. Harus menyusui anak itu, hingga kemudian anak itu mendapatkan ASI eksklusif. Sehingga kalau kita menerapkan di sini, itu satu contoh negara yang sudah berhasil. Saya pikir adalah sesuatu yang baik, kita meniru yang baik. Ini sudah pernah diperdebatkan dan sudah melalui riset yang mendalam. Kan sebenarnya di sini yang kita mungkin yang belum nyambung adalah yang mana dilakukan, perbaikan gizi atau ekonomi dulu. Kalau langsung menghantam ekonomi itu tidak equity. Mereka yang miskin ini jangan sampai terpinggirkan pergi ke negara tetangga mungkin karena tidak mendapat akses. Tetapi kalau ini sangat humanistik, semua orang bisa melakukan menerima kalau kita melakukan perbaikan di bidang gizi. Jadi semua yang hamil diberikan hak yang istimewa, dipelihara oleh negara dalam artian segala kebutuhannya dipenuhi oleh negara sampai kemudian dia melahirkan anaknya. Oke Bu, terima kasih. Walaupun pemaparan yang terakhir itu tetap bagi saya tidak jelas-belas. Terima kasih. Waduh, programnya dinilai kurang jelas. Kalau yang satu ini bisa memuaskan juri tidak ya? Sejak pertama saya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, sejak detik itu pula saya berjanji untuk mewakafkan hidup, energi dan waktu saya untuk menjadi pemimpin yang melayani Anda, rakyat Indonesia. Dan saya adalah satu dari sekian putra terbaik Indonesia yang melanjutkan cita-cita dari para pendiri bangsa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia, kita semua kini sedang berada di dalam dunia yang saling terhubung. Kita sekarang berada di dalam era globalisasi. Globalisasi itu seperti api. Dia bisa menjadi kawan yang menghangatkan, tetapi dia juga bisa menjadi lawan yang membunuh kalau kita sebagai bangsa tidak punya jati diri. Oleh karena itu, satu visi saya bagi Indonesia adalah bahwa Indonesia bisa memimpin dunia dengan jati dirinya.
saudara-saudara sekalian, negara harus menjamin bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan, berapapun usianya, dimanapun tinggalnya. Kemudian, pendidikan jati diri itu kuncinya adalah pada keteladanan. Jadi, seorang presiden harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Seorang dosen harus menjadi teladan bagi mahasiswanya. Seorang guru harus menjadi teladan bagi siswanya. Dan seorang ayah dan ibu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan seorang kekasih harus menjadi teladan dari orang yang dicintainya. Aduh, Bapak romantis banget deh. Terima kasih, Bu. Dan Bapak sudah jadi teladan di hati saya kok. Amin. Sangat menarik terkait dengan visinya menjadikan Republik kita sebagai sentra perdagangan dunia. Setelah semuanya menyampaikan visi, misi, dan programnya saat menjadi presiden 2030, beragam reaksi juri, ada yang memberikan kritik pedas, atau bahkan membuat juri berdebat sendiri. Nah, kalau yang berikut ini, kira-kira apakah mendapatkan respon negatif dari Dewan Juri, atau justru sebaliknya ya? Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada. Visi Indonesia 2030 menjadikan Indonesia sebagai sentral perdagangan dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita mengetahui persis visi besar tersebut hanya bisa kita lakukan dan kita ukur keberhasilannya dengan 3 indikator pencapaian. Yang pertama, Indonesia akan menjadi negara utama untuk investasi dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang terbesar di dunia. Yang ketiga, terwujudnya masyarakat Indonesia yang produktif, kreatif, dan yang sangat penting kompetitif. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada. Semua itu hanya bisa kita wujudkan jika kita bersatu padu, saling bahu-membahu. Karena setiap Anda, seluruh warga negara Republik Indonesia merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh bangsa ini. Pak Presiden Samsul Alam, ya, saya pikir yang disampaikan oleh Pak Presiden Samsul Alam dari Sebatik ya, benar, sangat menarik terkait dengan visinya menjadikan Republik kita sebagai sentra perdagangan dunia. Dan tadi sudah terlihat urutan materinya disampaikan dengan sangat jelas dan baik. Dan menurut saya memang Anda layak menjadi Presiden 2030. Wah, hebat Samsul Arif. Akhirnya ada juga yang bisa meluluhkan hati juri ya. Program prioritas di masa kepemimpinan saya, saudara-saudara, yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang energi, yang ketiga di bidang budaya. Di bidang ekonomi, langkah strategis yang akan saya lakukan adalah membuat program Indonesia Ekonomi Inovasi. Ini merupakan gabungan dari ekonomi, di mana ekonomi ini berlandaskan teknologi dan juga berdasarkan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ekonomi terbuka, terciptanya badan usaha milik rakyat, dan juga hadirnya energi menjadi prioritas langkah strategi saya kedua, terciptanya jaringan super Indonesia. Listrik tersedia di seluruh Indonesia sehingga investasi dalam dan luar negeri bisa bekerja dengan baik. Dan juga saudara-saudara, terciptanya energi pelangi dari energi terbarukan. Selanjutnya, di bidang kebudayaan, kita harus membuat gelombang Aku Cinta Indonesia, ACIN. Gelombang budaya ini akan
kita ciptakan, dan saudara-saudara di podium tempat saya berdiri di Salihara akan kita jadikan pusat-pusat pengembangan ekonomi. Dan selanjutnya di bidang iklim investasi yang saya sebut dengan program TIS, terbuka, sharing, dan insentif. Di bidang ketahanan pangan, kita akan membiasakan dan menciptakan budaya makan tepung dan diversifikasi pertanian. Agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan makmur, Indonesia harus berlandaskan Pancasila, berlandaskan kearifan lokal, berdasarkan kekayaan kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi bersama saudara, saya tahu siapa yang akan memimpin Indonesia. Saya sangat kagum dengan keberanian Anda yang melakukan satu terobosan, satu konsep kepemimpinan yang luar biasa untuk menjadi salah satu superpower di dunia. Kali ini saya setuju dengan Dr. Azmi terkait dengan jargon yang Anda gunakan meskipun tadi sudah diterangkan. Awalnya saya cukup terpesona ketika Anda mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan baru dunia. Itu bagus. Pemain utama dunia, itu bagus. Tetapi ketika kemudian Anda mengatakan akan menjadi negara adidaya, maka kesannya betul seperti yang ditangkap oleh Dr. Azmi tadi, bahwa kita akan membalikan keadaan sebagai masyarakat yang inferior akibat bekas jajahan dan kemudian bersemangat untuk maju dan pada akhirnya menjadi negara adidaya baru. Ya, beragam penilaian juri dan 35 peserta telah dikaji habis visi, misi, dan programnya masing-masing. Penilaian juri pun mengantarkan mereka ke babak eliminasi. Siapakah yang berhak tetap berada di panggung I Am Presiden atau harus berkemas meninggalkan karantina? Jangan kemana-mana. Berikutnya, babak eliminasi. Dewan juri memutuskan pemenang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini Dewan Juri memutuskan memang amat berat sekali untuk memutuskan kali ini, karena semuanya peserta-peserta yang ada di depan saya ini adalah peserta-peserta yang hebat-hebat semuanya. Memang setiap pertandingan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Namun setiap kompetisi harus ada pemenangnya. Dewan juri memutuskan pemenang adalah di sebelah kiri host Anda. Ya, dari grup pertama 35 besar, peserta yang lolos ke 21 besar I Am Presiden adalah Selamat kepada seluruh finalis I Am Presiden ke-20 besar yang telah terpilih pada episode kali ini. Tetap saksikan I Am Presiden, the reality TV show Academy Program tahun 2012-2013. Karena nantinya besok di episode selanjutnya akan ada penampilan dari 10 besar. 20 besar finalis I Am Presiden, dan tentunya makin kesini makin mendekati uang 1,7 miliar rupiah dan akan meraih gelar I Am Presiden yang pertama. Dan akhirnya saya dan Eka. Dan saya Ica Dena pamit undur diri. I Am Presiden, Indonesia bisa. Kobarkan semangat dan bangga. Sampai jumpa. Bagi peserta yang harus pulang duluan, mereka tetaplah putra-putra terbaik bangsa yang telah berpartisipasi melalui ide-ide cemerlangnya untuk Indonesia yang lebih baik. Dan sekali lagi, selamat untuk 21 peserta yang lanjut untuk proses berikutnya. Tetap simak program kesayangan Anda ini, di antaranya perjuangan 21 besar di babak-babak selanjutnya, hingga terjawab siapakah juaranya I Am Presiden. Tanpa pengorbanan, mulia
bangsa